Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ketanggungan, Bapak Gus Puji Stiono SPD, kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Ketanggungan yang berbahagia. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Senantiasa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan kali ini ada beberapa sunat yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ketanggungan. Acara yang ketiga yaitu kegiatan inti, acara inti diseminasi budaya positif, dan terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ketanggungan. Kepada Bapak Gus Puji Stiono SPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang pada siang ini kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang memang dipaparkan oleh Buya dan Wali. Salawat serta salam mari kita lakukan Nabi Nabi Muhammad SAW. Semoga orang yang lahir kita akan mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara semacam ini tentunya kita dukung dalam artian kita ikuti acara dari awal sampai dengan selesai. Sebab nanti pada kegiatan yang lain kemungkinan juga panjenengan sama membutuhkan. Jadi kita saling mendukung di sini. Kami merasa senang. Artinya kalau ada acara seperti ini kita bisa bareng-bareng melihat, memperhatikan, dan nanti mungkin ada diskusi manfaat apa yang akan kita terapkan. Yang saya harapkan setelah ini sampai dengan nanti Bapak Ibu ini, khususnya Bu Eda dan Bu Amin, menyusul seperti Pak Wira dan Pak Komar lulus, ini bisa menerapkan di sekolah kita. Makanya tadi saya juga sempat menanyakan, setelah lulus guru penggerak ini kira-kira punya gambaran apa untuk sekolah kita, supaya sekolah kita ini lebih meningkat, lebih maju, dan yang terkhusus jumlah siswa kita itu lebih banyak. Sebab ini selalu saya lontarkan, saya utarakan, karena memang kita jangan sampai di PPDB khususnya jumlah siswa kita itu terbatas, sangat minim, jangan sampai. Sebab kalau seandainya itu terjadi, berarti otomatis mau tidak mau dan harus mau, Bapak Ibu harus mencari sekolah di luar. Padahal sekolah di luar pun sama keadaannya seperti itu. Dan sekarang memang berkembang. Tidak harus PNS yang mencari sekolah di luar. P3K pun bisa. Yang terbaru ini otomatis harus mencari biar jumlah jamnya itu banyak. Maka dari itu ini bukan
1-2 orang yang bertanggung jawab di PPDB, tetapi apa? Semuanya. Saya harapkan semuanya. Kalau kita sudah dipercaya, kita sudah mendapatkan siswa yang mencukupi di sekolah kita, tinggal bagaimana mengelolanya agar kita bisa mengajar dengan baik, kita bisa menjadi guru yang baik, kita bisa menata kelasnya masing-masing. Nah ini makanya saya sambut baik ini. Ini judulnya juga sudah bagus, budaya positif. Nanti setelah ini coba renungkan pada diri kita sendiri. Budaya positif seperti apa? Nah ini nanti dua pakar ini, Bu Ina dan Bu Ali yang akan menjelaskan. Ya, dijelaskan budaya positif. Pengertian saya walaupun tidak minimal pada diri kita sendiri. Positif untuk masuk ke kelas mengajar, positif kita kepada murid tutur katanya, bicaranya, itu juga harus positif. Jangan sampai mohon maaf, anak sekarang itu kan cengeng kalau itu. Beda dengan saya dulu zaman saya SD SMP ngomong goblok dulu gitu, kita tanam saja. Paling kita harus memilih bis-bisan sudah selesai, nggak ada dendam Pak. Tapi sekarang jangan harap seperti itu, nggak boleh omongan seperti itu. Dan dulu memang jauh lah zaman dulu dengan sekarang. Saya memilih anak saja nggak apa-apa, anaknya lapor bapaknya malah terima kasih, anaknya sudah dipilih. Tapi sekarang, nah itulah makanya dengan desiminasi ini coba kita renungkan hasilnya seperti apa, kita terapkan pada diri kita nanti pada lingkungan kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk SMN Negeri 2 Pekalongan pada khususnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya harapkan mestinya semua yang hadir di sini ya, hadir walaupun itu acaranya mungkin selesai ya, serius tapi santai, tetapi ini sampai jam berapa? 1 jam dari sekarang, ini jam 12 sampai jam 1. Kuat tidak Bapak Ibu? Siap? Yang siap ya, siapa siap ya? Harus siap. Ya, mudah-mudahan saya tidak panjang lebar karena waktunya, jadi biar Bu Endang sama Bu Aden yang akan menyampaikan semuanya. Dari saya cukup sekian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Desiminasi budaya positif saya akan dibuka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pekalongan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh kami berdua, saya Nini Jamila dan Bu Arin Sofia Kuswandani SPD, yang nanti akan menyampaikan tentang budaya positif khususnya di SMP Negeri 2 Pekalongan. Berarti langsung saja nih Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya ini acara intinya yaitu diseminasi budaya positif. Di sini ada beberapa yang akan kami sampaikan. Pertama kami sampaikan oleh saya sendiri yang jadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Di sini materi yang akan sampaikan yaitu menumbuhkan budaya positif khususnya di kelas atau di sekolah kita tercinta yaitu SMP Negeri 2 Ketanggungan. Yang pertama kita harus paham dulu tentang disiplin positif Bapak Ibu. Di sini saya tidak sedang menggurui, cuma kita bareng-bareng sharing tentang apa itu sih disiplin positif
serta nilai-nilai kebajikan yang ada yang nanti kita bisa terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan makna disiplin. Kita bareng-bareng. Disiplin. Di sini kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Salah satunya yaitu kita harus meninjau kembali tentang penerapan disiplin yang ada di sekolah kita. Apakah telah efektif? Ataukah perlu kita tinjau kembali kedisiplinan yang ada di sekolah kita? Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya kalau kita melanggar kedisiplinan, maka akan ada hukuman yang kita terima, dan itu menjadikan siswa kita menjadi tidak nyaman. Padahal antara disiplin dan hukuman itu sangat berbeda. Disiplin merupakan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawab. Bu Arin, lanjut. Nah, seseorang memiliki disiplin. Belum, Bu Arin. Kembalinya, di mana mereka berarti harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi disiplin itu berada dari dalam diri. Selanjutnya, Bu Arin bisa dilanjut. Nah, disiplin sudah sejak zaman dahulu, salah satunya oleh tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maka sekarang kita menerapkan merdeka belajar. Ya, cuma disiplin itu merupakan dasarnya. Di sini juga dia sampaikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin di sini menurut seorang ilmuwan juga, Dan Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri kita agar mendapatkan suatu tujuan yang mulia, otomatis tujuan yang baik, di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang dimiliki manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh seorang atau individu. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbaru, motivasi yang berada dalam dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung dari pengaruh luar. Kita akan muncul dengan sendirinya, sehingga nanti bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, Barin. Sebenarnya apa sih yang kita capai? Siswa seperti apa yang kita harapkan? Nah, lanjut. Siswa yang kita harapkan adalah, nah, ini nilai kebajikan yang sebenarnya dicapai. Nilai kebajikan setiap anak Indonesia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Yang pertama, seperti sudah kita mengenal dari sebelumnya, mengenal kurikulum merdeka. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia. Yang berikutnya, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang ingin kita wujudkan untuk anak-anak Indonesia pada umumnya dan siswa-siswa kita SMP Negeri 2 Ketanggungan yang lebih utama. Nah, di sini ada posisi 5 kontrol guru dalam pembelajaran. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menilai saya berada di posisi kontrol yang seperti apa. Kita mengenal 5 posisi kontrol. Yang pertama, dalam kegiatan KBN, kita berperan sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga, sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu kita semua bisa menilai kita berada di posisi kontrol yang mana ya. Terus yang baik itu yang mana, supaya siswa menjadi nyaman, aman, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuannya. Penghukum, guru yang berposisi kontrol sebagai penghukum, biasanya salah satu cirinya dia akan menghardik muridnya, menunjuk-nunjuk, bisa juga menyindir. Contoh, kamu ya dasar gini-gini. Terus menyindir, oh itu si ini, bla bla bla. Ini kalau punya ciri seperti ini kita sering lakukan, berarti kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Di mana di sini biasanya guru sering mengatakan, awas ya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nilaimu 0. Kalau kamu tidak melaksanakan ini, nanti kamu saya keluarkan dari kelas. Selalu dengan ancaman dan sebagainya. Berarti kita masih berada di posisi penghukum. Karena ini nanti akibatnya pada anak sering ada pemberontakan dalam dirinya, kemudian menyalahkan orang lain, dan lebih cenderung akan berbohong. Untuk apa? Untuk menutupi kesalahannya supaya tidak dihardik, supaya tidak dimarahi, supaya tidak disindir oleh gurunya. Yang berikutnya, di sini guru meletakkan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, artinya tidak berada di dalam ingatan yang ia inginkan. Kemudian murid akan biasanya murid hanya terbiasa, mindsetnya paling guru itu pasti marah-marah. Sebentar lagi juga guru itu marah-marah, selesai. Nah, akibatnya kesalahan itu akan terulang lagi, sehingga tidak muncul dalam diri murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Pembuat orang merasa bersalah, guru sering berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini, kamu tidak kasihan ya dengan ibu sudah berobat pagi loh, kamu gak kasihan ya dengan orang tua yang sudah memberikan segalanya, sikil, kepala, buat kaki, buat mencari uang untuk nafkah pendidikan kamu, sehingga muncul dalam diri anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, saya begini. Apakah itu baik? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di sini ada sering gurunya mengatakan, kamu seharusnya begini, kamu tahu kan ibu lelah, rumahnya jauh dan begini. Ternyata dengan kita mengatakan seperti itu malah mengakibatkan siswa itu menjadi tidak nyaman. Dia tidak merdeka, tidak bebas menyampaikan apa yang dia pikirkan, sering malah menyembunyikan kedongkolan hati, akhirnya muncul berbohong dan sebagainya. Karena khawatir nantinya apa yang dia lakukan itu akan membuat orang lain sakit hati, sehingga dia merasa bersalah dengan dirinya
Yang berikutnya, biasanya kita berkata, maafkan saya, dan itu sudah melukai murid. Dan itu menurut Bapak Ibu baik apa tidak, nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang berikutnya, murid akan muncul rasa rendah diri. Dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Apa saya yang salah ya? Terus saya harus bagaimana? Dan sebagainya. Yang berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kita akan bersifat friendly dengan anak-anak kita. Halo, begini, menganggap murid kita sebagai teman. Masa kamu begitu sih sama saya? Begini, ya. Sehingga akhirnya apa? Malah muncul ketergantungan dalam diri muridnya. Dia tidak bisa memposisikan diri sebagai guru dan siswa. Akhirnya lebih menyamakan dengan temannya. Biasanya murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu guru itu teman saya loh. Ternyata karena kan kita tidak selalu berposisi sebagai teman. Kita harus tegas terhadap siswa, misal dalam menangani PR, tugas dan teman-temannya. Tapi kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman, murid akan lebih ketergantungan dengan kita. Dia menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu tergantung dengan orang lain. Itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol teman. Yang keempat yaitu pemantau. Di sini biasanya guru itu selalu mengingatkan pada peraturan-peraturan yang ada, di mana di sini hanya mengingatkan peraturan itu saja. Kamu melanggar ya? Kamu tahu aturannya apa? Hanya mengingatkan saja, tapi tidak memberikan solusi ke depannya. Kemudian di sini murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Biasanya memberikan reward ya, sehingga murid akan tergantung, ya saya akan lakukan ini, saya akan taat, saya akan mengerjakan tugas karena saya ingin mendapatkan bintang. Saya akan mengikuti peraturan karena saya akan diberi pujian. Ternyata posisi ini juga tidak baik juga Bapak Ibu. Karena apa? Biasanya dalam posisi ini guru akan selalu memberikan sanksi kalau tidak sesuai aturan. Kemudian yang kedua akan memberikan reward, akan memberikan penghargaan kepada murid yang seharusnya tidak dilakukan. Karena jika kita memberikan reward, biasanya membedakan antara satu murid dengan yang lain. Akhirnya siswa cenderung akan merasa rendah diri ketika dia tidak bisa berprestasi. Kemudian bisa saja dia tidak berangkat sekolah karena apa? Kalau saya nggak pernah mendapatkan bintang, nah saya selalu mendapatkan sanksi dan yang lain. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Di sini guru itu memposisikan sebagai manajer. Misal dalam suatu kesalahan, misalnya kita menanyakan terlebih dahulu alasannya apa, tidak langsung mengejas ya, langsung kamu salah, kamu begini, tidak. Jadi diruntut ke belakang dulu untuk mengajukan pertanyaan latar belakang dari siswa, sehingga guru akan lebih tahu untuk kedepannya harus bertindak seperti apa. Apa yang kita yakini, benar Bu, belum selesai. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi, setelah kita mengetahui dengan menanyakan awal dulu kepada siswa, kita akan tahu, oh ternyata siswa kita seperti ini. Nah setelah itu, baru kemudian kita lanjutkan dengan memberikan solusi yang nantinya kita tanya ke siswa dulu. Kira-kira untuk memperbaikannya kamu harus seperti apa? Jadi kita tidak sebenarnya, nanti kan siswa bisa berpikir kritis, oh saya harus seperti ini. Contoh, saya terlambat sekolah. Kenapa? Ditanya dulu. Saya sepedanya rusak. Nah, supaya kamu tidak terlambat, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ya harus diperbaiki Bu. Nah, jadi kita memberikan rangsangan kepada siswa untuk memberikan idenya terlebih dahulu untuk memecahkan suatu permasalahan atau solusi yang harus dilakukan.
Di sini hanya bisa memuat pribadi siswa, di mana murid meletakkan kita sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di dalam otaknya kita berada di situ menjadi orang, oh iya, ternyata bapak ini, ibu ini, itu seperti ini, seperti ini. Dia tidak langsung menyalahkan saya, beliau tidak langsung memberikan hukuman saya, tapi memberikan saya kebebasan, tapi tetap membimbing dan membantu saya itu menjadi lebih baik. Di mana selanjutnya murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan? Di sini nanti guru bersama-sama dengan murid akan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dampak kepada muridnya, murid akan lebih bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ke depannya jika menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya, ya, jadi saya ada 5 kontrol Bapak Ibu. Mungkin menurut Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Di pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kalau kata-kata ini dikeluarkan seorang guru, gurunya berposisi kontrol di mana Bapak Ibu? Di mana? Apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu begini. Berarti di mana? Penghukum. Merasa bersalah Bapak Ibu, betul. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Penghukum? Pemata? Ya, karena menanyakan biasanya aturan-aturan tidak pernah benar. Harusnya kan aturannya seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Iya, itu seperti aman. Iya. Berikutnya, sudah dikasih Bapak Ibu sudah dengan bahasa saja. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, ini selalu memberikan penghargaan, sanksi jika melanggar peraturan. Ini sebagai posisi pemantau. Berikutnya ada pernyataan lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan. Maka kamu akan ibu begini. Ini biasanya kata-kata yang sering muncul diberikan oleh guru yang berposisi sebagai penghukum. Begitu Bapak Ibu, yang saya sampaikan sampai dengan posisi 5 kontrol guru. Tidak terlambat, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ya, harus diperbaiki Bu. Nah, jadi kita memberikan rangsangan kepada siswa untuk memberikan idenya terlebih dahulu untuk memecahkan suatu permasalahan atau solusi yang harus dilakukan. Di sini hanya bisa memuat pribadi siswa, di mana murid meletakkan kita sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di dalam otaknya kita berada di situ menjadi orang, oh iya, ternyata bapak ini, ibu ini, itu seperti ini. Dia tidak langsung menyalahkan saya, beliau tidak langsung memberikan hukuman saya, tapi memberikan saya kebebasan, tapi tetap membimbing dan membantu saya itu menjadi lebih baik. Di mana selanjutnya murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan? Di sini nanti guru bersama-sama dengan murid akan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dampak kepada muridnya, murid akan lebih bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ke depannya jika menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya, ya, jadi saya ada 5 kontrol Bapak Ibu. Mungkin menurut Bapak Ibu, kira-kira
Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Ini pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kalau kata-kata ini dikeluarkan seorang guru, gurunya berposisi kontrol di mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu begini. Berarti di mana? Penghukum. Merasa bersalah Bapak Ibu. Betul. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Penghukum? Pemantau? Ya, karena menanyakan biasanya aturan-aturan tidak pernah benar. Harusnya kan aturannya seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Iya, itu seperti aman. Iya. Berikutnya sudah dikasih bapak ibu sudah dengan bahasa saja. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, ini selalu memberikan penghargaan, sanksi jika melanggar peraturan. Ini sebagai posisi pemantau. Berikutnya ada pernyataan lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan. Maka kamu akan ibu begini. Ini biasanya kata-kata yang sering muncul diberikan oleh guru yang berposisi sebagai penghukum. Begitu Bapak Ibu. Yang saya sampaikan sampai dengan posisi 5 kontrol guru, 5 kontrol. Nah, yang ingin saya coba dari posisi 5 kontrol guru tadi, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira Pak Yamin kira-kira berada di posisi kontrol yang mana Pak Yamin? Pak Yamin coba ada di posisi kontrol yang mana ini Pak Yamin? Nah, ada 5 posisi kontrol tadi. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau yang kelima yaitu manajer. Kira-kira Pak Yamin berada di posisi kontrol yang mana? TTM teman. Di posisi teman. Kenapa Pak Yamin merasa berada di posisi kontrol sebagai teman? Karena dalam belajar itu biar siswa itu tidak merasa kita itu canggung terhadap anak didik kita, maka untuk lebih mendekatkan pada siswa kita berada di posisi teman tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Pak Yamin. Pertanyaan berikutnya. Di sini kita tadi sudah bersama-sama. Ya. Sebentar. Pak Tata ingin bertanya? Oke, silakan Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tema ini sangat menarik sekali, apalagi Bu Ari memaparkan itu sangat jelas. Apalagi mengenai segitiga restitusi. Ini sangat hebat. Halo, ya. Pertanyaan saya adalah ketika bicara restitusi, maka itu akan bicara tentang perubahan sosial. Perubahan sosial kaitannya beberapa teori, baik kita ada ekonomi, sebagainya. Nah ini kan hubungannya dengan disiplin ya. Kan disiplin itu ada dua sebenarnya, disiplin kolektif dan disiplin individual. Dan restitusi
diskusi ini kan tadi yang Bu Harin menjelaskan itu kan pada condong pada disiplin individual. Terus pertanyaan saya, bagaimana membangun konteks yang sifatnya struktural, artinya hubungan kolektif. Jadi tadi kan yang dijelaskan itu pada disiplin yang sifatnya individual. Bagaimana ketika bicara tentang membangun disiplin yang sifatnya kolektif, artinya ini hubungannya dengan struktural. Dan struktural contoh kecilnya seperti kelas sekolah itu kan struktural. Tapi kalau individu kan per person. Nah ini, jadi pertanyaannya itu, apakah efektif teorinya Husserl tadi ketika bicara tentang perubahan struktural dalam tingkatan yang lebih universal tadi katanya, lebih global tadi katanya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, biar menangan. Oh satu-satu. Ya udah kalau gitu satu-satu. Satu dulu ya Pak ya. Oke. Untuk membuat kedisiplinan yang sifatnya individual, yang sifatnya bisa struktural ya. Dan tadi yang bagian-bagian akhir yang saya jelaskan. Jadi di sini nanti memang kita memerlukan adanya kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kita melibatkan semua elemen yang ada di sekolah itu untuk menyusun menjadi sebuah kedisiplinan yang struktural itu. Dari siswa kita libatkan curah pendapat menyampaikan apa yang baik untuk kami sebagai siswa, apa yang baik untuk kami sebagai guru, apa yang baik untuk kami sebagai pemangku kebijakan. Dari di situ nanti ada upaya kolaborasi, ya. Jadi yang sudah berjalan baik, kedisiplinan budaya positif yang baik, kita tetap lanjutkan dan kita perlu menambahkan hal-hal yang masih dimiliki hanya 1, 2, 3 individu. Kita pengen agar dari kedisiplinan individu itu menjadi kedisiplinan yang bersifat struktural, ya Pak. Jadi nanti kita upayakan curah pendapat, diawali dari curah pendapat, melibatkan berbagai elemen yang ada di sekolah untuk menjadi sebuah struktur. Kan harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu Pak, dari siswanya dulu, kebiasaan positif atau disiplin dirinya mereka seperti apa. Memang sebelum menjadi struktur harus memulai dari diri sendiri dulu Pak, baru menjadi sebuah struktur yang nanti bisa diterima secara universal seperti itu. Itu luar biasa. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bu Harin. Mungkin saya menambahkan sedikit. Saya sependapat dengan pendapatnya Bu Harin. Jadi sebelum kita menuju ke lebih besar, kita lebih dulu mendisiplinkan individunya terlebih dahulu. Dari dalam kita dan dari dalam siswanya terlebih dahulu. Yang nantinya ketika kedisiplinan itu sudah tertanam dalam individu masing-masing, nanti untuk menuju ke disiplin yang struktural itu lebih mudah. Bagaimana mungkin akan terbentuk kalau individunya sendiri belum bisa bersikap disiplin? Itu baru yang bisa kami sampaikan nih. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, nanti untuk yang lebih kalau belum pas nanti kita belajar bersama-sama lagi. Nggih Pak Kakang, begitu Pak Kakang. Nggih Pak Kira monggo. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Harin dan Bu Enya. Mungkin saya mau menambahkan dari pertanyaan Pak Tatang. Untuk penerapan disiplin individu itu mungkin bisa dilaksanakan dengan segitiga revolusi. Tapi untuk disiplin struktural, kalau diterapkan di yang nyata seperti ini berarti untuk penerapan disiplin yang
segitiga restitusi itu mungkin bisa. Tapi untuk disiplin kolektif itu kayaknya susah, nggak bisa. Karena dalam dunia itu mungkin yang adanya sanksi dan sesuai aturan dan penghargaan kepada yang melakukan disiplin, karena itu salah satu hal yang paling efektif. Sebagai contoh, kita mungkin ada beberapa tugas sebagai panitia asal, mungkin kita disiplin karena kita dia itu, tapi kalau nggak berarti itu tidak bisa seperti itu. Berarti untuk penerapan disiplin kolektif itu lebih susah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan dari Pak Wira, memang betul sekali, karena restitusi di sini segitiga masih kita terapkan untuk anak-anak kita, untuk individu siswa sendiri. Jadi untuk kolektif kebetulan masih susah nih Pak. Tapi kalau untuk individu mungkin hanya untuk menerapkan disiplin individu dulu. Iya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, berarti kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tapi sebelumnya coba kita simak bersama. Posisi kontrol yang paling tepat harusnya di mana Bapak Ibu? Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi. Padahal tadi sudah saya sampaikan untuk menghukum jelas. Ada rasa trauma dalam diri siswa. Tapi mungkin Pak Komar mau menyampaikan ini, monggo. Ya, terima kasih. Ini kaitannya dengan posisi kontrol. Ya. Saya juga minta tanggapan Bapak Ibu semuanya. Sebaiknya, ini kita tidak usah bicara teori yang berlebar-lebar. Kita di kehidupan nyata kita. Saya harusnya memposisikan saya ini sebagai posisi yang mana? Salah satu anak contohlah inisialnya Alif. Ya. Ketika saya memposisikan sebagai teman, kalau saya sebagai penghukum, teguran. Nah, kalau saya mantau, wah bukan aku. Dimantau terus saya berbalik. Sebaiknya ketika di posisi penghukum kita tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan di posisi yang tingkatan paling tinggi itu, harusnya seperti apa? Ini yang jadi oke lah, di teori kita bisa berkhayal seindah mungkin, tapi di kehidupan nyata sangat sulit lah, begitu sulit. Akhirnya kondisionalnya kenapa? Hukum dihukum. Ketika memang harus dihukum, apa kita harus tetap menghukumnya? Dan hukuman seperti apa? Hukuman yang secara verbal saja nggak mempan. Contoh, ini kemarin kan jadi ini artinya curhat. Inisialnya Diki, anaknya Blitan juga. Ya, saya disengit ya, Diki. Pak, yang ini sudah keluar Pak. Nanti tunggu, bentar lagi keluarnya. Itu yang sudah keluar Pak. Ya itu berarti pengawasnya yang mengizinkan. Goblok Pak. Ini tolong Pak. Iya asli, tapi nyong. Aku enggak mau, domain orang tak jiwi, tak jiwi. Domain tak pendidik, tak pendidik. Itu Bu, maksud saya harus memposisikan sebagai apa? Apakah kondisionalnya seperti yang kita akan sampaikan? Ketika kita harus menghukum, apakah diperkenankan? Tapi dengan itu ya sewajarnya seperti apa? Tapi yang sewajarnya itu yang susah. Kadang emosinya dulu ya jejak kemana? Ya makanya jamak kemana? Itu. Seperti itu kita tahu. Ya, betul sekali Pak Komar. Itulah yang kita hadapi sekarang ini. Meskipun dalam teorinya sudah disampaikan ada posisi 5 kontrol dengan akibat dan sebagainya. Tapi ketika kita diterapkan di sekolah, nah itulah yang terjadi. Betul. Yes, itu yang memang dilakukan. Makanya berarti memang harus ada posisi kontrol ya, kita mengkondisikan
mengkondisikan seperti apa posisi kita di mana menghukum ya jangan sampai nanti hukumannya itu bisa melukai perasaan, ada dendam dan sebagainya. Contoh, kalau saya Pak Omar, ngapunten nih, kemarin saya terapkan seperti ini. Ketika saya masuk kelas, ketika saya ngawas, awal masuk saya sudah buat kesepakatan kelas. Kita keluar jam berapa? Dan ternyata alhamdulillah bisa Pak. Saya masuk itu langsung, kita pulang jam berapa? Setengah 12, oke setengah 12. Berarti kalau ada yang melanggar itu tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Hubungannya ngobrol jam lelas, jam setengah lelas kurang sepakat ya. Oke, tapi semuanya sepakat. Dan yang seperempat digunakan untuk nyampu. Dan ternyata bisa. Mungkin untuk orang-orang tertentu gitu Pak Muhammad betul. Memang alhamdulillah anak-anak kita diberi dengan anak-anak yang luar biasa, dengan segala keistimewaan dan drama-dramanya yang perlu kesabaran ekstra dari kita sebagai guru-gurunya. Jadi marilah Bapak Ibu semuanya, kita bijak menjadi guru, oke lah kita bisa menjadi penghukum, tapi setidaknya hukuman itu tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk murid, tidak menjadikan murid dendam kepada kita. Kita posisi sebagai teman oke, sangat baik sekali, tapi jangan sampai dengan posisi kita menjadi teman menjadikan siswa tidak hormat terhadap kita, menjadikan siswa menyepelekan kita dan yang lainnya. Jadi ada batasan-batasan tersendiri di mana sebenarnya kalau menurut teori itu kita bertindak sebagai manajer, tapi tidak selalu manajer bisa berhasil. Dengan keistimewaan yang khususnya anak-anak kita SMP Negeri 2 Taman yang kita miliki. Begitu nih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya beserta teman saya Ibu Arin Kuswandani mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Semoga kita bisa menumbuhkan budaya positif di SMP Negeri 2 Ketangan tercinta ini. Kami mengucapkan terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami syukurkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Jadi pada mapel IPA kali ini ketemu lagi dengan saya. Sebelum kita melanjutkan untuk materi semester 2, nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kita sepakat antara kalian dengan saya, antara guru dengan murid, nanti membuat kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan itu nanti dijadikan sebagai keyakinan kelas kalian supaya nanti dalam pembelajaran IPA bisa berjalan dengan baik, kelasnya juga bisa lebih baik. Jelas apa tidak? Jelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu kata-katanya harus yang positif, ya. Nanti ibu beri kalian kertas, nanti kalian maju ke depan. Kira-kira keyakinan apa yang akan kita sepakati, yang nanti harus disepakati seluruh anggota kelas 8C. Jelas ya? Jelas. Nanti kita buat kesepakatan, paling kita buat 6 atau 8 saja. Kita membuat kesepakatan, tidak usah terlalu banyak. Karena percuma banyak kalau tidak dilaksanakan. Jelas apa tidak? Jelas. Oke, nanti masing-masing kalian ibu beri kertas. Silakan bolpoinnya disediakan. Nah, silakan nanti ditulis kesepakatan apa yang nanti kita yakini. Ini di
belakangnya sudah link, tinggal nempel. Nah, kuning, Said, tulis. Bisa tentang kebersihan, bisa tentang kedisiplinan waktu, bisa juga tentang menghargai dan menghormati teman dalam satu kelas. Paham tidak? Silakan kalian tulis. Nah, kalian tulis hijau, boleh, biar berwarna-warni. Merah, pink, boleh, sebentar. Warna ungu. Ungu nggak ada. Tidak menyediakan warna ungu. Kuning. Tulis sekarang. Iya sekarang, nggak tahun depan. Sekarang ya. Ditulis. Setelah itu nanti ditempel di depan. Belum, Ais. Belum. Ya, biar beda-beda. Nanti nakalnya berwarna-warni. Sama lagi yang belum? Pink lagi. Kuning kalian. Apa? Hijau. Bisa nggak ya? Di kakak pisah aja ya. Oke, bisa. Hijau. Nanti yang ditempel, yang ditulis berarti yang tidak ada linknya ya. Bagian yang ditulis itu yang tidak ada linknya sudah. Silakan ditulis kuning, hijau. Kemudian silakan kalian bawa ke depan, ditempel di papan tulis. Nanti masing-masing yang kalian tulis kita sepakati mana yang akan dijadikan sebagai kesepakatan kelas dan nanti kita gunakan sebagai keyakinan kelas dan kita tempel di kelas ini. Jelas? Ingat kata-katanya harus kata-kata yang positif. Contoh, saling menghargai sesama anggota kelas, boleh. Menjaga kebersihan kelas, bisa. Ketika mengambil misalnya piket, maka sapu harus dikembalikan pada. Nah, ketika mengambil barang harus dikembalikan pada tempatnya. Jelas? Ya. Oke, silakan ditulis. Nanti langsung aja di depan. Bawa ke sini ya. Silakan ditulis kemudian diletakkan di sini. Nanti kita buat keyakinannya yang sudah langsung kita pindah sebagai keyakinan kelas. Ya, maju ke depan. Biar berbeda-beda, nggak apa-apa. Iya, betul, tempel. Ya. Di sini masih banyak. Sini nggak apa-apa. Kita sepakati dulu, baru nanti kita jadikan di sini keyakinan kelasnya yang mana.
sepakati, kemudian nanti kita jadikan sebagai keyakinan yang pertama. Dikasih nama ya tadi, lupa. Menjaga lingkungan kelas. Maksudnya menjaga lingkungan kelas yang seperti apa? Menjaga kebersihannya, apa kondisi kelas supaya tertib, atau apa maksudnya ini? Siapa ini? Punya siapa ini? Iya, Hanum maksudnya apa ini? Menjaga kondisi kelas supaya tertib. Yang berikutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti kita pilih ya. Coba ini untuk tugas, saya geser, ini tugas. Ternyata dia pengen terbang. Mengerjakan tugas dari guru, hubungannya dengan tugas. Jadi satu, membuang sampah pada tempatnya. Jadikan. Yang berikutnya, piket sesuai hari. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya sesuai jadwal, Bu. Sesuai jadwal piketnya. Ya. Berarti tertib melaksanakan piket kelas. Ya. Ya, maksudnya itu ya. Ya. Ini piket. Selanjutnya, saling menghargai sesama teman. Berikutnya, saling menjaga perkataan dan perbuatan sesama teman. Berarti hubungannya dengan menghargai. Kita jadikan satu kelompok dulu. Jika mengambil barang, taruh kembali ke tempat semula. Contohnya apa contohnya? Ya, misalnya kita habis piket, sakunya dikembalikan pada tempatnya. Misal kita habis menulis di papan tulis, maka spidol, kemudian penghapusnya juga dikembalikan ke tempatnya. Berikutnya berarti mengambil barang, taruh pada tempatnya. Disiplin dan tepat waktu. Maksudnya disiplin tepat waktu apa? Datang apa tugas? Dua-duanya. 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 Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Hubungannya dengan tadi yang menjaga ya, sesama. Kita jadikan satu kelompok. Nanti tinggal kita pilih. Menjaga kebersihan kelas. Ya? Oke. Nanti kita cari yang paling ringan untuk dilaksanakan. Kita mulai dari yang ringan dulu, yang sedikit dulu. Jangan terlalu banyak, nggak usah muluk-muluk. Kita cari keyakinan yang minim dulu, yang masih sedikit saja. Baru nanti lama-lama kita tambahin lagi. Melaksanakan piket tepat waktu. Sama saja ya yang tadi ya. Berarti hubungannya dengan kedisiplinan. Di sini menjaga kebersihan. Berikutnya, harus melaksanakan piket tepat waktu. Nah, banyak ini piket tepat waktu. Lanjut, piket tepat waktu sesuai jadwal. Nah, selalu menghargai, menghormati, sesama teman. Nanti yang banyak, berarti kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Memasuki jam pelajaran tepat waktu. Berarti hadir tepat waktu ya. Hadir tepat waktu, ini piket, disiplin, menjaga lingkungan. Nah, berikutnya menjaga kebersihan kelas. Piket manis ini, piket juga bertanggung jawab terhadap piket kelas. Oke, sekarang kita sepakati yang mau dijadikan keyakinan kelas yang mana yang pertama? Piket. Kita cari redaksinya yang paling tepat. Berarti apa? Melaksanakan piket tepat waktu, melaksanakan piket tepat waktu sesuai jadwal. Iya, itu Bu. Ini? Ya. Ini tepat ya? Oke. Nah, kita sudah punya satu. Nah, berikutnya apa lagi? Saling menghargai, Bu. Saling menghargai. Saling menghargai sesama teman. Apa saling menghargai
menghormati teman sekelas, Saling menghargai dan menghormati. saling menghormati, saling menghargai sama satu kelas ya, karena ini kita keyakinannya satu kelas dulu, Ya. bukan satu sekolahan. Ya. Oke, nanti kita buat saling menghargai dan menghormati. Oke, berikutnya menjaga kebersihan. Termasuk piket gak sih? Piket kan tepat waktunya piketnya, berarti lihatnya pelaksanaan piketnya. Kalau ini berarti kita bareng-bareng satu kelas selalu menjaga kebersihan. Meskipun kalian tidak piket, tetap kita sebagai anggota kelas harus menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan ya? Menjaga kebersihan kelas. Baru 3, apa lagi? Piket, mengerjakan tugas, menghargai sudah. Ada lagi tidak kira-kira? Mengerjakan tugas dari guru, Bu. Mengerjakan tugas tepat waktu dari guru. Ya. Mengerjakan tugas ternyata kuning semua yang dipilih. Berikutnya, kira-kira ada lagi tidak yang perlu disepakati? Ini nanti kesepakatan ini dijadikan sebagai keyakinan kelas di sini. Supaya apa? Kelas yang semakin solid, semakin baik, yang nantinya kelas ini bisa unggul dari kelas yang lain. Maksudnya seperti itu. Kira-kira apa lagi? Selain menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mengerjakan piket tepat waktu sesuai jadwal. Ada lagi tidak kira-kira? Apa hanya 4 saja? 4 aja dulu. Mungkin bisa ditambahi disiplin, dan disiplin artinya disiplin untuk semuanya secara umum ya. Berarti ada 5 kesepakatan yang nanti kita akan jadikan sebagai keyakinan kelas. Dari satu apa? Dari satu apa? Piket tepat waktu sesuai dengan jadwal. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama teman satu kelas. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Disiplin. Tadi mengembalikan kayaknya belum ini. Membuang sampah pada tempatnya termasuk tidak kan? Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak salah tadi ada mengembalikan barang. Ada tadi? Mana? Oh, saya tidak menemukan. Yang di atas. Ini. Oh iya. Jadi selalu mengembalikan barang pada tempatnya. Contoh sapu. Sapu tempatnya di mana? Pojok. Maka ketika habis menggunakan harus dikembalikan lagi ke pojokan tempat sapu. Papan tulis, ada spidol, ada penghapus yang dikembalikan ke tempatnya. Berarti disiplinnya dianggap terlalu lebar. Oke? Berarti ada 6 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, dan ini nanti kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Dimana karena kita sudah sepakat, berarti kamu harus melaksanakan kesepakatan ini, karena ini sudah kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Kira-kira konsekuensinya apa kalau kalian tidak melaksanakan? Denda? Denda nanti bu gurunya yang kaya loh, uangnya tambah banyak. Oh, buat kas, setuju? Berarti kalau yang tidak piket, dendanya berapa? 2.000. Oh, 2 kali melanggar 5.000. Kalau sekali tidak berarti? Kalau sekali 2.000. Kalau melanggar 2 kali 5.000. Kalau melanggar seterusnya 50.000. Oke. Berarti nanti ada konsekuensinya. Misal tidak piket, mungkin tidak menggunakan materi boleh. Misalnya harusnya piketnya hari Senin, dia nggak piket, maka dia harus piket
hari berikutnya 3 hari berturut-turut. Misalnya dia Senin, berarti 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Mungkin itu lebih bijak. Khawatirnya kalau materi nanti ada yang keberatan, mungkin uang sakunya saja Rp1.000. Ada loh yang seperti itu ya. Banyak. Makanya supaya kita selalu menjaga kondisi kelasnya tetap stabil, jangan memberatkan anggota kelas, kita bijak menyikapi teman-teman kita. Supaya apa? Ini kan untuk kekompakan kalian sendiri. Paham apa tidak? Jadi nanti keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati nanti dibuat sebagus mungkin. Ketua kelasnya siapa? Rohman. Nanti Rohman bertanggung jawab dengan sekretaris. Nanti membuat keyakinan kelas dibuat sebagus mungkin. Bisa dibuka 2 hiasan, ya. Kemudian diketik juga boleh. Kemudian kanva juga bisa di print, tempel di kelas. Judulnya apa? Keyakinan kelas 8C. Langsung ditempel di salah satu dinding kelas. Nah di situ nanti kalian bisa sebagai patokan kamu ketika mau berbuat sesuatu. Oh iya, saya sudah punya kesepakatan antara guru dengan siswa yang nantinya sudah kita yakini kebenarannya betul. Menjaga kebersihan baik tidak sih? Baik. Mengumpulkan tugas tepat waktu baik tidak? Baik. Mengembalikan barang pada tempatnya saya ambil baik tidak? Baik. Sehingga nantinya diharapkan keyakinan kelas ini nanti bisa digunakan untuk memperbaiki kelas, baik kekompakannya, kondisi kelasnya, dan juga yang lain. Jelas semuanya? Jelas. Kalau seperti itu berarti disetujui ya kesepakatannya ya? Saya ulangi coba. Satu tadi apa, Said? Ya lupa. Tadi Said apa coba? Nadia, tadi satu apa? Melaksanakan jadwal piket tepat waktu. David? Ya, tadi padahal sudah disepakati. Lisa? Menghargai dan menghormati sesama teman satu kelas. Ais? Apalagi Ais? Baru 2 itu ada nomor. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Apa lagi? Mengembalikan barang yang telah digunakan pada tempatnya. Oke, berarti keyakinan kelas 8C sudah dibuat. Semoga saja ini bisa istiqomah. Kalian bisa melaksanakannya. Sehingga nanti diharapkan bukan hanya pas pelajaran saya saja, bukan pas pelajaran IPA saja, tetapi pelajaran-pelajaran lainnya juga mungkin bisa diterapkan. Karena ini tuh untuk kebaikan kelas 8. Saya simpan dulu, berarti nanti kita kesepakatan sudah dibuat, keyakinan sudah dibuat, berarti nanti kita tinggal melaksanakan untuk pembelajaran berikutnya. Setuju? Setuju.